Muhammad Zain dalam rangka mengibadahkan keberangkatan beliau ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya yang di akhir zaman nanti. Yang saya hormati yang saya hormati Bapak Ustadz Misbah, Bapak Ustadz Medi Hartono, dan bapak-bapak jamaah Al-Qudus yang saya hormati. Selanjutnya kami mewakili atau jamaah Al-Qudus beserta seluruh anggotanya mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Zain yang sekiranya seminggu lagi mudah-mudahan akan berangkat atau beberapa hari lagi akan berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau. Beliau diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan menjalankan ibadahnya diberi kesehatan. Dan juga nanti sekembalinya dari Tanah Suci beliau dalam keadaan sehat bertemu kita semua menjadi haji yang mabrur. Amin. Untuk selanjutnya kami mohon nanti doanya Bapak Ustadz Misbah untuk doanya atau sedikit paling tidak 10 menit untuk menyampaikan tausiahnya karena ini sekalian malam Jumat. Pindah tempat. Jadi, saya mohon tausiahnya 10 atau 15 menit untuk dan dilanjutkan dengan doa. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak Ustaz. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Giring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di cuaca yang alhamdulillah sejuk ini kita semua sehat, diberi kelonggaran waktu untuk kita bersilaturahmi bersama di rumah Pak Zain yang kita semua sudah tahu bahwa beliau akan berangkat hijrah dari Kejauhan ke Tanah Suci beserta ibu dalam rangka untuk menyempurnakan keislaman beliau. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Dan kita duduk di sini semua dalam rangka tahadduts bi nikmah. Kita bergembira bersama karena ada saudara kita yang akan berangkat ke Tanah Suci, dan itu menjadi kegembiraan kita semua karena al-hajj wal mu'tamir waftullah, karena jamaah haji dan orang yang umroh itu adalah waftullah, utusan Allah. Maka mereka yang berangkat ke Tanah Suci adalah mereka orang-orang yang terpilih. Sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah lah atau untuk Allah lah umat manusia itu berangkat haji. Dan itu untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Untuk orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk memiliki jalan menuju ke Tanah Suci itu. Karena tahun ini banyak orang-orang yang
juga terdaftar, tapi karena istitoahnya itu menurut aturan pemerintah itu tidak memenuhi, maka beliau-beliau itu terganjal. Ada tadi cerita dari tetangga teman saya yang sudah umur 80 tahun. Wah, isih yang sawah. Isih yang 80 tahun. Tiap hari ke sawah. Secara fisik mampu, tapi ternyata setelah dites atau dicek secara medis, beliau memiliki riwayat ini kalau berangkat bakal hanya dua kemungkinan, nanti deprok di sana atau dikubur di sana. Dan memang banyak yang bertujuan seperti itu untuk berangkat ke tanah suci ben mati neng karena memang salah satu fadilah siapa yang dikubur di sana itu di tanah suci adalah orang-orang yang insya Allah akan masuk surga. Tapi juga kembali kepada niat, tetap harus diawali dengan niat yang baik. Maka Pak Zen dan Ibu itu termasuk orang pilihan Allah, hamba yang dipilih Allah yang tahun ini berangkat ke tanah suci nanti pada tanggal 21 Mei. Oke Pak Zen. Malam 21 Mei 21 malam dikumpul di Masjid Agung. Masjid Agung Bantul, nanti berangkat jam Bantul, Sleman kok Bantul. Sleman di Denggung sana, kemudian nanti akan naik bus sama-sama menuju ke Donohudan. Istirahat sana sehari untuk checking, persiapan, terus bagi-bagi angpau untuk keberangkatan, ini saku-sakunya ini. Terus dicek lagi untuk siap tidak, tensi tinggi dicek semua. Jadi makanya Pak, ampun tegang, pokoknya rileks, semua pasrahkan kepada Allah, pokoknya harus tenang. Ampun kemerungsung, karena kemerungsung itu mesti akan tensi ini mesti wah itu kalau tensi munggah itu nanti bisa Pak Zen bagus, Ibu tidak, itu bisa tertunda Kloter berikutnya. melu kloter berikutnya. Itu aja yang kalau agak mengkhawatirkan. Maka semoga Pak Zen dan Ibu nanti tetap tenang, pokoknya pasrah, kan akan berangkat ke rumah Allah itu berarti kita akan menuju rumah yang terbaik, rumah yang menjadi kiblat seluruh umat manusia, seluruh dunia semua menghadap ke sana. Maka tenangkan batin dan pikiran bahwa semua itu adalah lillah, karena Allah, dan Allah kalau sudah memanggil itu kembali kepada kita semua, kepasrahan kita kepada Allah. Semoga kita dijaga Allah sehat, dijaga segala sesuatunya sehingga bisa berangkat dengan nyaman dan membahagiakan. Maka Allah katakan ketika sudah nanti berangkat, Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini prinsip utama Pak Zen. Ini prinsip yang paling utama ketika sudah dipilih Allah dan berangkat ke tanah suci. Faman faradha fihinnal hajja. Siapa saja yang sudah diwajibkan untuk berangkat haji, fala rafatha, jangan rofath. Rofath itu omong sing ra jelas. Omong jadi bisa omong miso. Karena nanti ketika di sana itu untuk rofath itu sangat memungkinkan. Karena apa? Kita bisa akan bertemu dengan jamaah lain dari Indonesia yang sama-sama tapi dari negara atau dari tempat yang lain. Yang itu bisa jadi hari itulah pertama kali kita ketemu, atau hari itulah kita akan tidur bersama di kamar itu. Nah, itu kalau tidak ada kelegaan hati, jembar apa? Jembar segorone, ora jembar kalangane kok. Mas jembar kubure, harus jembar hati, karena kita akan bertemu dengan orang yang bermacam-macam karakter, yang itu membutuhkan effort yang luar biasa. Dan salah satu effort yang bisa membuat kita tenang adalah kita sedang berada di rumah Allah, kita sedang berada di tanah suci, di pekarangan di Gusti Allah,
nang omahe Gusti Allah, maka mari kita berusaha fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik, hamba yang terbaik yang bisa menjaga tutur kata saat itu. Wala fusuqa. Fusuk itu arti tingkah laku yang nyebelin. Pokoknya nanti itu masya Allah mesti macam-macam. Ono sing turu kudu kipas anginan, ono sing ra iso kipas angin, ono asine kudu mati, ono sing kudu padang, ono ra iso. Macam-macam. Dari itu butuh kesabaran. Ono turu sing ngorok, sing ra ngorok, wes. Ono sing seneng ngerokok, wes macam-macam. Mbak itu nek ra dijembarke atine, onone mau gesulo. Karena apa? Iki arep mbah kaji sehingga yang kita sibuk akan menilai dan memperhatikan orang lain. Maka itu perlu kelapangan hati untuk bisa menerima perbedaan. Wala jidala fil hajjan, jangan berbantah-bantahan. Nanti kita mesti ketika tawaf ditabrak uang. Jangan pernah berharap tawaf kok sepi. Sampai kiamat orang mungkin sepi. Pasti ramai. Sekarang tadi saya lihat di TV hari ini 42 derajat panasnya di Tanah Suci. Di Madinah 39 derajat. Sekarang makin ke sana nanti makin panas. Bahkan nek panas dhuwur senggol sithik somne sing nyenggol wah. Apalagi nanti ketemu rombongan dari Turki, rombongan dari India, rombongan dari Afghanistan, rombongan dari wah gede-gede. Dan mereka tuh nek mlaku koyan babat alas ya, orang minggir tabrak. Itu udah prinsip mereka itu, dan itu begitu. Maka kita harus sabar, jangan jidal. Nek mampu kita bersabar, falyakul khairon, kalau nggak bisa lebih baik yasmut. Itu untuk menjaga kita karena kita sedang berada di rumah Allah. Jangan sampai malah kita di situ merusak situasi kita sendiri sehingga kita tidak bisa menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Zain dan Bapak sekalian, karena waktu dibatasi jadi mungkin tak tahu. Saya kebetulan kemarin pas ngisi manasik pamitan haji juga, jadi pas ini mati. Makanya mungkin pertama yang ini juga buat kita semua, ini juga untuk Pak Zain dan buat kita semua. Maka yang pertama yang harus kita, dan ini menjadi adab kita saat beribadah, pertama yang jelas adalah mengikhlaskan niat apapun itu. Karena kita Pak Zain akan berhijrah dari sini menuju Tanah Suci. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin man hajara ila Allah wa rasulih. Pada siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Kalau hijrah kita di sana nanti hanya ingin mendapat titel haji, itu ya dapat, tapi tidak akan dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus benar-benar, karena dari niat itulah nanti akan bercabang kemana-mana. Ibadah kita akan terganggu ya, tapi ketika kita kembalikan ke niat kita, maka itu akan menjadi motivasi kita untuk menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga semangat kita beribadah, dan kita akan bisa selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha, karena kita akan bertemu dengan banyak orang, sama juga ketika kita dengan berjamaah, maka mari kita bisa menjadi pribadi yang baik. Karena kita sedang bertemu dengan sama-sama tamu Allah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, di mana mereka juga punya tujuan yang sama. Mari kita jaga diri kita, jaga perilaku kita, jaga ucapan kita, jaga sikap kita, sehingga orang lain pun tidak resah dengan keberadaan kita, sehingga semua sama-sama bisa menjaga, dan insya Allah itu akan menjadi wasilah kita untuk menjadi jamaah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah monggo Pak. Ini sakit ini. Itu masih bisa. Sini Pak San. Terus kok dipasang. Hari ini nggak baca Quran. Oh iya. Mari silakan. Silakan. Tambah satu nih jamaahnya. Baru datang 2 kali. Sebelumnya belum pernah datang. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Istiqomah.
Tadi yang pertama niat, dua menjaga sikap, yang tiga menjaga lisan. Itu jelas harus kita jaga. Seperti yang di Al-Quran katakan fala rafat, karena lisan ini sangat mudah untuk terucap.